Bahkan sekarang ada namanya guru program kreator, dan di Kemendikbud itu dikasih penghargaan. Dan guru-guru sekarang mulai ngambil. Nah, mungkin Bapak itu juga boleh ajar pakai TikTok, sih sudah mulai mengajar pakai TikTok, apa nggak pakai TikTok? Itu boleh. Di kemarin saya mengikuti lomba nasional, itu salah satu pemenang di dalam lomba itu, guru itu di Batam itu ada sekolah dasar SD. SD itu muridnya 1.000, tapi kelasnya itu hanya ada 5 orang. Jadi anak itu terbagi ke dalam 4, dan dia belajar di sekolah hanya 2 jam. Dan itu hampir terjadi di Batam. Karena di Batam kan juga di tanah di sana. Dan membuat itu sudah akhirnya apa? Guru itu mengabarkan. Jadi dia bikin pembelajaran di sana. Nah, ini zaman fleksibilitas berlain. Belum lagi anak-anak sekarang berbeda. Generasi Z itu kan bahkan sekarang saya merasa lama. Itu kan mudah dulu. Dikit-dikit dia, bahkan kita sebut generasi strawberry. Tampaknya bagus, tapi dia itu karena mulainya dari gitu. Ini ada dari gitu. Ya ini, maka banyak perbedaan itu tidak boleh. Yang penting tadi terkait dengan tujuan pembelajaran. Kalau tak terkait tidak bisa. Tapi bahwa itu mungkin itu boleh. Lanjut dan ke Pak ya. Laporan kemajuan belajar dan pendapat didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi didampingi. Ya, dalam laporan hasil belajar itu dibuat sederhana. Dulu kan diskusinya banyak sekali. Andaikan tidak ada komputer, tidak tahu berapa hari selesainya wali kelas menulis diskusi itu. Ya kan, itu belum saya ingat itu kan sudah beli mak yang dilaporkan. Kan pastinya dulu itu hanya isinya 3 bulan. Bukan cukup. Karena apa? Laporan untuk anak-anak saja itu belum berubah. Yakin betul, ngomong saja. Jadi kan tahu masalah. Berani sejarah. Padahal itu wali kelasnya cuma lumayan. Enak mana kalau dengan yang lapor zaman dulu kita itu kan. Pokoknya isinya itu murah. Kalau tadi terdelok warnanya itu sekitar. Sekarang serta didik telah menguasai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih bersih. Padahal itu tidak bisa salah ya Pak Masalah itu tidak. Itu itu. Jadi di kurikulum kita nanti ya berarti lebih sederhana. Belum lagi dulu kan nilainya ada 3 itu. Kalau pengetahuan diri, kalau sikap diri, kalau keluarnya sakit bermurid, terus terus seperti gue naik. Sekarang bulan. Nah di sini agak disederhanakan. Oke, hasil asesmen digunakan oleh pendidik, tenaga pendidikan dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan hubungan bersama. Oke, lanjut selesai. Ini sebetulnya sudah Bapak ketahui dalam kurikulum 2013 ada asesmen
dan sebagainya, saya kira tidak harus saya ulangkan. Ya, harus saja. Sebenarnya kan kita harus berapa banyak. Nah, ini sudah kita jadi hal ya. Nah, yang penting bagaimana paradigma asesmen itu sekarang harus yang mendorong growth mindset. Growth mindset itu mindset bertumbuh. Jadi kira-kira Bapak Ibu jangan di dalam memberikan umpan balik, di dalam asesmen itu, ojo nanti membuat anak itu terus pegang. Aku ini salah itu, guru barang salah itu tidak selesai. Karena dia setelah itu dia mutu. Nah, kira-kira kita jangan membuat anak itu mutu, tapi kemudian malah justru dia bermanfaat. Nah, nanti tekniknya kayak apa yang kita tunjukkan. Nah, kemudian ini ya, pola kita perlu membangun pola pikir bertumbuh. Caranya seperti apa? Satu, melatih dan membiasakan kita didik untuk melakukan asesmen diri. Ya. Jadi tadi yang disampaikan, anak-anak boleh melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, tidak penilaian antar teman, refleksi, dan juga mungkin antar teman ini bisa memberikan feedback. Nah, ini dalam menumbuhkan progres. Kemudian yang kedua, di sini apresiasi pesan umpan balik baik yang tetap berpengaruh pada motivasi belajar kesehatan. Jadi kita itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita misalnya umpan baliknya salah, itu bisa jadi yang malah nggak mau. Kamu itu mesti bulat dari orang itu paham. Jadi umpan balik kita yang salah itu membuat murid kita tidak mau yang salah muncul lagi, apalagi muncul image itu saya pernah berteman dengan guru. Jadi yang kurator dulu yang ini ceng-cengku. Jadi kan istilah-istilah ini membuat dia tahu belajar. Pak mau fokus tahu. Paling guru saya kalau dia lagi seksibul. Nah, ini contoh umpan balik yang kurang tepat. Maka di sini nanti kita akan contoh umpan balik seperti apa yang membuat anak itu senang tapi tidak berpuas diri. Dia akan menjawab lagi dan menjawab lagi. Oke, lanjut. Nah, ini Pak. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini ada tangga umpan balik. Jadi ketika kita memberikan umpan balik secara lisan maupun tertulis, ya, ini ada tangganya. Bapak Ibu bisa melakukan satu namanya klarifikasi, maksudkan banyak klarifikasi. Yang kedua, berikan komentar atas wacana yang terlihat. Dan lihat apa matanya. Mungkin jawabannya salah, tapi dengan ambil kalau tidak benar. Ini namanya benar. Kemudian tunjukkan perhatian. Berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau kurang lengkap dan menjadi perhatian. Perhatian ini memberi komentar yang kurang. Kalau yang nilai tadi memberi komentar yang lebih. Kemudian yang ketiga saran. Berikan saran untuk pengembangan. Kemudian apresiasi pujian atas usaha yang dilakukan. Jadi ada 5 tanggal. 1 klarifikasi, maksudkan pertanyaan klarifikasi. Jadi kira-kira dalam kurikulum Merdeka ini dengan komentar anak itu ampun 1 kata, hijau, mantap, jos, ya. Nah, itu kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu disarankan
klarifikasi. Pertanyaan klarifikasi. Berikan komentar atas kekuatan yang itu nilai. Jadi kalau nilai itu kekuatannya, kalau perhatian kekurangannya, kemudian kasih saran. Ini apinya ini, gitu. Apresiasi berikan usia. Nah, lanjut Pak. Contohnya ini Pak. Nah, ini pelajaran matematika. Ini contoh penerapan tangga umpan balik orientasi pola pikir bertumbuh, growth mindset. Di situ nggak pernah ini. Bapak Ibu guru matematika itu nggak pernah. Gimana kamu tahu gambar ini akan berkumpul? Itu namanya klarifikasi. Klarifikasi yang membuat dia itu berpikir. Nah, dia kan akan menjelaskan. Oh, kita hasilnya begini. Itu klarifikasi. Klarifikasi yang membuat growth mindset. Mindset dia bertumbuh. Sehingga harus puas dengan gambar kayak ini. Nah, ketika kita melakukan klarifikasi, dia berpikir. Disitulah membuat dia berpikir. Jadi tidak berhenti pada ketika kita dari tapi tidak itu kita klarifikasi. Ini gimana? Kok bisa nanti jadi putus itu berarti ini namanya klarifikasi. Yang kedua, nilai tadi kita melihat apa yang Bapak Ibu lebih hanya apa kekuatan. Gambar kotak-kotak yang kami buat hampir sama, sehingga mudah jika disusun menjadi bentuk khusus. Kekuatan. Nah, jadi kita memberi respon bahwa ini betul yang gambar ini sudah hampir sama. Ini kalau dibentuk sudah bisa membentuk khusus. Tapi kemudian kita memberikan perhatian. Perhatian ini isinya apa? Dan kekurangan. Sesuatu yang kurang. Ibu melihat kamu menggunakan titik-titik sebagai tanda sudut dan memulai garis. Nah, guru ini memberi pertanyaan. Bagaimana jika menggunakan penggaris agar garisnya lebih lurus? Berarti guru ini tahu bahwa ini ada kekurangan. Kekurangannya apa Pak Bu? Garisnya kurang lurus. Tapi tidak kemudian, garisnya lurus. Tidak begitu. Bagaimana? Jadi dia memberi sebuah umpan balik dalam bentuk pertanyaan. Sehingga anaknya tidak tersinggung. Tapi kemudian, oh berarti gurunya memberi perhatian lagi bagaimana kalau ini pakai garis biar lurus. Anda kalau kata halus. Jadi kalau dalam komunikasi namanya komunikasi asertif. Kemudian perhatian tadi kekurangan, kemudian saran ini isinya yang bersifat pengembangan. Nah, jika ada kegiatan selanjutnya, tugas membuat kerangka bangun dua akan kita laksanakan nanti. Pada bagian mana kamu akan melakukan perbaikan? Ini saran tapi membuat dia tidak berpikir. Jadi intinya itu umpan balik kita itu mendorong dia terus berpikir. Itu namanya growth mindset. Tidak jadi nanti langsung good job, Jos, mantap. Dia tidak berpikir lagi. Oh, sampai di kampung tidak boleh jadi nomor. Ini tidak. Beri pertanyaan lagi. Sehingga berpikirnya itu. Ini mendorong critical thinking dan dan itulah kenapa kisah kita ini Bapak Ibu guru, kisah kita ini juga jelek. Anak-anak itu growth mindset kan? Apa meneh juga bacaan.
SPT, bersih bahasa dulu, yang historik tujuannya itu semua. Karena apa? Kita kuliah instan. Kemudian di dalam dulu ketika itu masih ada UKM itu kan ada namanya smart solution, ya kan? Cara cepat mengerjakan soal. Kita suka yang seperti itu. Padahal literasi numerasi itu kan kita boleh mempercepat, tapi bacaannya itu harus. Nah, bisa kita ini kan kalau kata Mas Menteri naik peringkatnya, tapi nilainya tuh dulu. Hanya Merdeka tapi malah dulu. Ya. Nah, yang terakhir apa? Apresiasi. Selamat nak telah menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Ibu juga senang karena kamu mengumpulkan tugas tepat waktu. Pertanyaan saya. Kalau Bapak Ibu mengomentari setiap anak dengan seperti ini, mau kapan selesai? Satu anak kita ambil 5 ini, padahal sebenarnya pulang berapa ratus anak. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Itu salah kan? Tangga, tapi kan tangga. Dan tangga ini sebagai contoh juga harus dimakan. Tapi bagaimana Bapak Ibu melakukan umpan balik itu? Ya seperti inilah kira-kira contohnya. Jangan langsung mapak terus dibaca. Tapi diberikan sesuatu yang membuat anak itu berpikir berkembang. Pikirannya berkembang. Oke, lanjut. Ini contoh lagi. Jadi siklus ideologi dasar IPS. Nah, pertama tadi apa? Klarifikasi. Apakah ini berarti siklus air dimulai dari penguapan air laut? Klarifikasi. Memang perlu klarifikasi. Ya, biar anak itu menjawab. Oh iya, ini. Kemudian nilai tadi apa? Kata kuncinya berlebihan. Gambarmu sesuai dengan tahapan dalam siklus air. Artinya gambar itu sudah sesuai. Kemudian perhatian tadi yang diambil apanya? Kekurangan. Bapak melihat kamu menggunakan panah untuk menggambarkan proses siklus. Bagaimana jika ditambahkan nomor pada setiap tahapan siklus? Jadi kelemahannya Bapak Ibu apa begitu? Tidak ada nomor. Tapi kita nggak boleh mengatakan kasih nomor itu perintah. Di sini karena dalam mindset Anda kan, ya, karena dia. Kalau selama ini kan kita mesti tanda perintah. Ini sudah bagus, tapi kasih nomor. Jadi kita yang kasih. Kalau ini demokratis sekali. Bagaimana jika ditambahkan nomor pada setiap? Beri perhatian. Pokoknya strategi belajar menyusun kata. Oke, yang selanjutnya saran tadi untuk pengembangan. Menurutmu, adakah yang perlu ditambahkan pada gambar di atas? Bagaimana jika ditambahkan nomor pada setiap gambar siklus? Pertanyaan. Jadi sarannya itu mendorong anak terus berpikir. Biasanya tidak berpuas diri. Kalau dengan berikan komentar just, ya wis. Just kok teman-teman nggak selesai. Kalau ini nggak selesai, karena dia diberi pertanyaan lagi, mengenai apresiasi. Selamat nak, kamu telah menunjukkan karya kreatif. Pasti kamu menunjukkan. Nah, belum ayo, mana nih? Pokoknya dari kita. Pokoknya dari kita.
Tapi ini teorinya ya, ini teori. Contohnya seperti itu. Ini assessment for yang penting saya sudah menyampaikan ya. Kalau dengan menggunakan tidak itu urusan lain. Ya sudah, saya bisa contohkan. Oke, lanjut. Nah, kalau ini paradigma assessment tentang keluasan dalam menentukan waktu asesmen. Asesmen diagnostik itu awal pemeriksaan atau awal input materi. Jadi asesmen diagnostik tidak selalu dilakukan setiap hari. Sesuaikan hanya dilakukan pada saat awal materi atau pada saat awal pemeriksaan. Asesmen formatif itu selama proses pemeriksaan. Tapi yang tadi itu yang saya tunjukkan dengan 5 tanda tadi itu tidak, itu bisa dengan tulis setelah dengan dapat karya, jadi bisa ditulis seperti tadi. Jadi cara menilainya itu karena formatif kan, ini kan biar dia belajar lagi. Jadi ketika anak-anak mengumpulkan karya, ya, pilih saja kira-kira dari 5 tadi. Jadi asesmen formatif itu tidak selalu dia kasih 98, 97, tidak ada. Tapi umpan balik seperti tadi itu sudah menjadi asesmen for bisa dipahami ini. Jadi anak kan ada pernah mengumpulkan tugas itu, Bapak Ibu kan memberi komentar. Nah, Bapak Ibu bisa memilih 5 komentar. Tapi kalau bisa ya jadi betul-betul satu komentar orang jadi satu. Saya tahu itu dengan sangat pusing kalau sih karena sakit pusingnya dia kayak pilih gitu. Tapi disitulah contoh memberi penilaian. Bahwa memberi penilaian tidak selalu dalam bentuk dalam bentuk kata-kata seperti tadi yang bisa menumbuhkan dan itu juga tidak harus kedengaran tulisan besar-besar. Ketika anak-anak membuat sesuatu, Bapak Ibu kan pilih apa ini, jadi pilih. Bapak bisa menggunakan lagi. Ini kan Bapak tulis. Gimana nih kalau misalnya pakai penggaris? Kan? Dengan pilih, dengan double pos 5 orang. Nah, terus pilih kelompok di kiri. Beritahu lagi. Tidak sekarang. Misalnya, ini kan siklus evolusi. Mengapa kamu tidak kasih urutan nomornya? Pertanyaan mengapa itu tidak bisa membuat anak itu jadi intinya bagaimana penilaian itu tidak membuat anak itu fixed mindset, membuat anak itu puas. Nah, itulah informatif. Nanti kalau yang sumatif itu berbeda. Oke, itu jadi kurikulum merdeka itu boleh kita diberikan keleluasaan menentukan jenis asesmennya, diberi keleluasaan menggunakan teknik dan instrumen asesmen. Jadi yang namanya asas, UTS itu sebenarnya ada. Jadi UTS itu dulu merdeka ini ada. Walaupun sekolah melakukan itu, karena kalau 6 bulan kok nggak ada evaluasi, karena itu harus nolong. Yang nama ATS, ya walaupun ATS itu sudah ada di dalam materi, tapi tetap kita ada supaya apa? Supaya itu. Karena kalau udah dibikin seperti itu, anak kita itu berbeda. Dengan anak Singapura, berbeda dengan anak Finlandia. Mereka lagi bilang sinau diri. Nyari kita lagi bilang itu nonton. Oke. Jadi beda. Makanya walaupun di panduan ada asesmen semester, di kami dan sebut saja asesmen semester itu dengan mungkin namanya asesmen bersama untuk sumatif atau formatif dan sebagainya. Yang penting mendorong anak ini. Kemudian
keleluasaan dalam menentukan jenis asesmen sudah diberikan. Nah, kemudian keleluasaan dalam menentukan jadi setiap saat pendidikan dan pendidik itu dapat menggunakan KKPP tersebut. Ya. Jadi ini lebih fleksibel ya. Jadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berfungsi untuk sekedar merefleksikan bagaimana proses pembelajaran itu bersama. Nah, sekarang kita mulai masuk Bapak Ibu nanti keleluasaan dalam mengolah hasil belajar. Jadi dalam buku merdeka, rapor kita bisa dua, bisa pilih mau kualitatif atau kuantitatif. Jadi tidak harus semuanya kualitatif, boleh kualitatif. Nah, aku ya pilih kualitatif, tetap rangkul. Boleh sebenarnya, tapi ini boleh Pak. Jadi itu dengan pakai hasil formasi sumatif itu dalam bentuk angka atau dalam bentuk hasil. Nah, tujuan mengolah datanya apa? Satu, memperoleh informasi hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dalam informasi tertentu. Yang kedua, memetakan kekuatan dan kelemahan peserta didik yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian pemahaman. Yang selesai. Nah, ini contoh perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Ini tahapannya itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mau melakukan asesmen, gunakan APP-nya. Kemudian identifikasi tujuan pembelajaran yang menjadi kompetensi yang diinginkan. Di sini ada menyajikan, mengeneralisasi, membandingkan, memperkirakan, mengukur, mengobservasi. Kalau menyajikan, itu kalau tidak pas bisa nggak? Bisa nggak? Menyajikan data tentang perkembangan pendidikan di Indonesia. Pakai PowerPoint boleh nggak? Bisa nggak? Jadi ketika anak itu mengumpulkan PowerPoint yang menyajikan data, itu kira-kira sudah bisa mengukur betul? Bisa. Karena berarti dia sudah bisa melihat. Tidak harus bikin soal tes, ya. Karena dia bisa menyajikan. Kemudian di sini ada kata mengeneralisasi, membandingkan. Kalau mengeneralisasi, membandingkan pakai tes bisa ya? Memperkirakan itu juga bisa. Mengukur lebih meyakinkan mana anak mengukur langsung dengan anak menjawab soal yang dua. Berarti mengukur, mereka suruh mengukur itu bisa menunjukkan kompetensi. Jadi intinya bahwa kita bisa mencari kompetensi apa yang kita ambil, mengobservasi, mempraktekkan. Kalau praktekkan ya sudah, tekniknya tidak harus tes, praktek. Misalnya mempraktekkan tata cara menghitung warisan, ya. Jadi kalau seperti itu bisa praktek. Masa dulu, membalah bergampang protes balik, nggak boleh. Karena yang tahu siapa Bapak Ibu? Oh enggak Pak. Menurut saya ini harus praktek. Jadi kepala sekolah bisa menyarankan, tapi tidak boleh memaksa. Karena tidak bisa terampung, terus kita sekarang gimana? Biasanya ini nggak boleh. Kita Bapak Ibu boleh mengerti. Dan yang seperti itu yang didinya malah nggak banyak. Bocah menerima kalah, menurut kemungkinan religinya kecil atau besar. Dibandingkan dengan dari soal, tidak ada soal sudah dijawab itu dalam enggak. Tapi ketika dia bisa bikin makalah,
Itu tidak selesai. Jadi tidak harus sekali lagi. Karena kalau kita ngetes itu kan yang diambil apa? Ingatan, mengingat. Padahal dalam taksonomi belum itu ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi dan membuat makalah itu sudah levelnya apa? Sedangkan referensi yang membuat sesuatu. Jadi gimana sebetulnya ini jalan? Karena sekarang ini anak-anak itu walaupun dia utama, ya, dia hitungan detik, buka ini dia tahu. Ini bedanya dengan orang dulu. Kalau dia nggak paham betul, bisa kesasar. Sekarang kita mau ke Medan, asal HP-nya aktif, pakai dokumen, tapi kalau dulu orang tak tahu peta dengan baik, ya bingung dia. Nah, artinya bahwa tentu bisa dengan pengetahuan saja anak sudah lebih dari itu. Sebut-sebut dia pada tahap generasi. Nah, ini kita perlu menolak asesmen ya. Bapak itu dalam mengolah hasil asesmen itu ada 3 pilihan Pak. 1, mengolah seluruh data normatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapor. Mengolah semuanya. Yang kedua, mengolah seluruh data normatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapor. Tetapi di sini data berupa narasi digunakan sebagai pertimbangan capaian kompetensi dalam rapor. Jadi kalau pertama tadi seluruh hasil itu diangkakan, diolah menjadi nilai akhir. Kalau yang kedua ini hasil formatif yang berupa angka dan hasil sumatif diolah menjadi nilai akhir. Kemudian data berupa narasi. Jadi yang nomor kuantitatif. Jadi menjadi pertimbangan. Kalau yang tiga ini bedanya apa Bapak Ibu? Yang sumatif jadi nilai akhir, yang formatif nanti ada diskusinya. Contohnya nanti kita berikan. Jadi kalau yang pertama ini semuanya digabung jadi nilai rapor dan nilai rapornya berupa angka. Nomor 2 ini formatif sumatif dijadikan satu, kemudian nilai akhir itu dikualitatifkan. Jadi nanti rapornya bentuknya narasi semua, tidak ada angkanya, kira-kira gitu. Nah kalau yang ketiga ini, yang sumatif jadi nilai akhir, yang formatif jadi deskripsi capaian. Kira-kira dia mau pilih yang mana? Posisi ya. Posisi kan apa sebagian ya, langsung dikeluar dulu. Tapi kayaknya yang lebih enak ini yang sumatif jadi nilai akhir, yang formatif jadi deskripsi. Nah, gimana cara mengolahnya? Dan yang umum dipakai. Sebelum kita foto ini saya ini teman juga. Oke, ya lanjut. Nah, sekarang ini pengolahan asesmen. Asesmen sumatif dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi yang jadi acuan disebut sumatif itu apa? Periode tertentu atau selesainya tujuan pembelajaran. Selesainya tujuan pembelajaran. Jadi kalau Ibu mau melakukan asesmen sumatif saja, jadi bisa. Karena ukurannya adalah tujuan pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan data kualitatif sebagai hasil asesmen tujuan pembelajaran. Namun
dapat juga menggunakan data kuantitatif dan mendiskusikan secara kualitatif. Peneliti diberi keluasan untuk mengolah data kuantitatif baik secara bakar maupun proporsional. Jadi boleh pakai rata-rata, boleh pakai proporsional. Namanya perbedaan. Boleh memilih satu, dulu kan satu acuan. Ini boleh. Jika bentuk itu oleh untuk berubah. Bukan tujuh kita lanjutkan. Nah ini contoh untuk bahan baru. Nah ini contoh untuk bahan baru. Di sini ada data asesmen sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4. Ya. Yang atas itu adalah kompetensi. Yang bawah itu ya, itu dari ini nama-nama. Yang pertama sumatif 1 itu mengukur kompetensi mengajar. Sumatif 1 pengurangan bilangan cacat. Sumatif 1 nilainya 85. Yang kedua, sumatif 2 untuk mengukur kemampuan dia mengukur panjang dengan satuan baku. Itu dapat nilai 83. Sumatif 3 menguraikan ciri bahan data. Nilainya hanya 60. Kemudian sumatif 4 pola bilangan 84. Nah, ini nanti kita ambil nilai sumatif. Jadi dari ulangan harian nilai itu dulu ya Pak ya. Diambil rata-rata. Nah, sesudah itu kita akan melakukan tes misalnya. Nilai tes dari sumatif akhir semester. Lupa namanya terlalu tes. Ya contoh, berfokus tes portofolio jadi lupa namanya terlalu tes. Ya contoh, berfokus tes portofolio jadi bingung kan? Jadi anggap saja misalnya tes. Nilai tesnya dapat 75, 50, 75. Masukkan sini. Nah, cara mengambil nilai rapor itu bisa dengan rata antara nilai sumatif ditambah sumatif akhir semester. Dibagi itu ketemulah yang ini. Nah, yang ini nanti akan masuk di dalam rapor kita yang angka. Nah, yang bagian ini nanti untuk memberi deskripsi. Kalau dilihat dari data apa saja yang dia sudah memenuhi kriteria 1, 2, dan 4. Berarti deskripsi yang atas itu menjelaskan bahwa itu mencapai ketuntasan dalam melakukan penjumlahan penggunaan bilangan jejak, mengukur panjang dengan satuan baku dan pola bilangan. Jadi nanti ada deskripsinya dua, atas dan bawah. Yang atas itu yang sudah tuntas, yang bawah yang belum tuntas. Nah, yang bawah berarti kalau yang punya itu yang mana? Sumatif. Masih perlu pembelajaran kembali atau masih perlu belajar untuk menguraikan ciri bangun dan diberikan pakai. Nanti bagaimana? Oh, ini kayak belum apa? Atas dulu. Nanti bagaimana? Oh, ini kayak belum apa? Atas dulu. Oh, oke. Ini yang kuantitatif dulu ya. Bisa dipakai oleh itu? Bisa ya. Jadi nanti contohnya mereka dulu. Jadi yang ini nanti masuk di nilai angka, yang ini masuk di deskripsi.
Maka yang disok nilai itu dengan dia paling penting. Jadi kok gampang. Ya, hampir mirip memang. Tapi kan orang sebenarnya sebenarnya boleh. Betul ya. Hampir mirip, tapi caranya ya. Jadi sedikit masuk di akhir semakin pada materi, ya. Jadi nanti di sininya untuk memberikan diskusi. Oke, ini saya pengelolaan angka, ya, pengelolaan angka, tapi kita pilihan yang ketiga, jadi menggabungkan formatif dan sumatif. Itu tadi Pak. Nah, ini kita dengan alat gawe pengolahan data kualitatif. Mau berbeda tidak? Ya, betul. Tapi boleh Bapak Ibu. Jadi penjenengan caranya ini misalnya si Ahmad satu sudah terampil menggunakan apa itu antarmuka berbasis grafik. Membuat apa? Semakin tiga dia terampil melakukan menggunakan belum pandai memilah informasi. Nah, nanti dari uraian kualitatif ini digabung dalam satu nilai akhir semester sebetulnya kata-kata ini. Dan rapornya itu bagus. Perempuan itu berkemenangan itu. Ada orang yang lagi itu loh. Karena kuliner dulu Nah, tapi bapak-bapak itu bisa kalau seperti itu. Tapi ya itu berarti penilaian kita sejak semakin 1 sampai semakin 4 isinya sudah narasi. Kemudian disimpulkan dalam nilai akhir itu menggabungkan dari narasi. Ya tentu kalau yang belum sampai ya belum itu cara yang tadi. Ya, ini yang saya sampaikan. Lanjut Pak. Nah ini Pak Ibu. Ini tadi yang seperti contoh ya, itu semakin 1 85, semakin 2 76, semakin 3 60, semakin 3 83. Nah, ini nilai pengetahuan alam. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu karena dianggap kalau menguasai itu kalau nilainya di atas 80, mungkin KKPP di atas 4, di atas 80, maka dia yang hanya menyebutkan 85 dan 83, sehingga di sini menunjukkan penguasaan yang baik dalam memprediksi kondisi cuaca dan menggunakan siang malam. Ini dianggap sudah tuntas. Kalau di atas yang belum tuntas yang ini ditulis di sini perlu pendampingan dalam memahami konsep waktu dan menit detik, perlu pembimbingan lebih lanjut agar kemampuan tersebut dikuasai secara konsisten. Nilai ini diambil dari pendampingan. Jadi nanti Bapak Ibu rapornya seperti itu. Ambil nilai akhir gabungan dari. Jadi nanti Bapak Ibu rapornya seperti itu. Ambil nilai akhir gabungan dari ini dan ini, jadi rata-rata masukkan di sini. Kemudian deskripsi yang sudah tuntas ditaruh di atas, deskripsi yang sudah tuntas ditaruh di atas, deskripsi yang belum tuntas ditaruh di bawah. Jadi dulu selang misalnya ini mata pelajaran depan kelas 7. Nah, berarti Bapak Ibu kalau mau ngecek asesmen diagnostik per anak ini informasi rekam medis dari guru yang sebelumnya. Oh, anak ini masih butuh dibantu tentang ini. Bisa naik. Jadi ini mengenai
gawean kanggo guru beri. Sehingga Bapak Ibu itu saja dari asesmen dia nos. Jadi cara dokter mengenai itu dokter yang mas memberikan catatan dibaca oleh dokter berikutnya oleh di estafet. Begitu estafet itu di kompetensi yang sehingga tadi nilai IPA-nya 75,5 penguasaannya bagus terkait dengan memprediksi kondisi cuaca dan kondisi malam, tetapi anak ini belum selesai, belum tuntas dalam menyelesaikan soal ini titik yang tentang jam ya. Atau dari sini juga ada pertanyaan, itu kalau terlalu tinggi, dengan sumber. Atau dari sini juga ada pertanyaan, itu kalau terlalu tinggi, dengan sumber. Tapi bisa dipahami ya, nggak apa-apa. Penonton, yang berbeda dulunya masing-masing. Ya, jadi KKBP itu sebetulnya bisa dirumuskan bersama ya, dengan guru, tapi guru motor. Saya nanti kan karena APP itu kan bersama yang mengerjakan, dan itu dari 27 sampai 12. Nah, jadi penonton KKBP itu bisa dilakukan bersama, kemudian keinginannya tidak dibedakan antara kelas pintar dengan kelas ini, karena itu kan standar ya, standar yang kita pakai. Tetapi kalau misal jadi gini, KKBP itu tidak ada kebutuhan khusus. Artinya guru diberikan kewenangan untuk menentukan itu. Nah, hanya saja bedanya kalau dulu KKN itu fix 70-70. Jadi KKBP misalnya dengan model bentuk angka ya, kontak 80 sampai 90 itu masuk akhir dari itu. Kemudian kontak 60 sampai 79 itu dianggap mulai berkembang atau mungkin berkembang. Kemudian kurang dari itu disebut atau mungkin yang terpenting itu tidak akan telat. Jadi bentuknya rentan. Sebetulnya nanti ujung-ujungnya hampir mirip. Kalau kita berarti kalau dari anggap akhir, berarti masuk di deskripsi di atas. Tapi kalau masih di bawah tadi berkembang, kita masukkan di hanya itu aja pembeda. Baik ya. Hampir sama. Cuma ya ujung-ujungnya itu hampir sama. Hanya dua awal saja. Nah, hanya tapi hampir sama. Cuma ya ujung-ujungnya itu hampir sama. Hanya dua awal saja. Nah, hanya tapi perbedaan berikutnya adalah
Ketika pembelajaran diferensiasi, itu kan anak itu kan beda-beda. Nah, umumnya selama ini ketika kita menilai yang diajukan tujuan pembelajaran dengan hasil nilai anak yang dicapai, ya kan? Nah, tapi ada pendidikan sebenarnya yang itu lihat juga progres lompatan. Oh mau nih hanya yang itu lihat juga progres lompatan. Oh terus ketika disematis ternyata jadi volume. Berarti lompatannya berapa? 4. Apa sih maunya di sini kan? Lompat ke volume. Berarti ada sih. Oke sih, apa? Walaupun performanya bagus ya, berapa? Gitu ya. Artinya apa? Pertimbangannya selain performa juga progres. Kira-kira itu. Artinya dengan menilai misalnya sudah seperti zone, ini aja performanya tak. Dengan tambahi pertimbangan apa pro? Di sini karena kamu itu kemampuan. Jadi kemampuan matematika dia itu performanya 5 misalnya gitu. Atau 6. Performanya dia hanya sampai 6. Tapi sebetulnya dari perjuangan dia belajar segini logo mudah 6. Dia harus 4. Itu bisa dijadikan pertimbangan bahwa dia sudah melakukan proses. Nah, itu nanti masuk di diskusi. Atau bisa masuk di dalam betul masalahnya kita menganggap dia itu pas. Ya, berarti misalnya di sini tidak ada. Berarti di situ kan kita bisa artinya apa? Dia sudah mulai presiden di 3 kali, mentok di sini tidak. Itulah kemampuan maksimal. Disitulah teaching at the right level. Makanya digunakan apa? Apa? Belum saja. Belum. Mungkin masih terlalu apa ya? Mungkin masih terlalu belum banyak. Mungkin masih terlalu belum banyak pengetahuan sehingga ketika Pak Agus menyampaikan bahwa penilaian guru merdeka itu ada kuantitatif dan kuantitatif. Nah kemudian diserahkan kepada ibu guru mata pelajaran masing-masing dalam menentukan itu. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaan ini kemudian menjadi salah, tapi yang saya pahami itu berarti jauh kalau ditarik dari sisi kebijakan madrasah baik, jadi bagaimana nanti kemudian untuk mencoba untuk apa ya menentukan sehingga nanti jauh ya gambarannya tidak kemudian ini kualitatif ini kuantitatif kemudian menjadi bingung yang menerima. Terima kasih Pak Nur. Jadi tetap nanti disepakati Pak. Jadi kita pilihan. Jadi pilihan ini disepakati oleh Dewan Guru. Kita mau sepakat mana nih kuantitatif atau kualitatif? Jadi bukan berarti kita tidak tahu itu kalau setelah tidak. Maksudnya tadi memberi itu adalah kita dibuat guru memberikan pilihan. Sehingga di masing-masing sekolah, masing-masing madrasah itu bisa memilih mau kuantitatifnya saja, kualitatif atau yang mana. Jadi dari 3 pilihan itu adalah menjadi kebijakan bersama yang disepakati oleh pemerintah, menjadi kebijakan bersama yang disepakati oleh pemerintah. Jadi raportnya nanti sama. Kalau sekarang ini yang tadi angka distribusi, dan saya kira kebanyakan mereka memakai itu. Jadi distribusinya pakai yang
tadi dan siapa saja ya yang di kompetensi yang dicapai, kemudian juga ada diskusi terkait dengan kajian mana yang itu juga masih ada. Tapi kok sakit ya, dari rapat kok sakit lagi. Artinya kompetensi itu berbeda dengan rapor. Kalau yang lain-lain kan lebih pada lama-lama. Jadi insya Allah berbeda dengan penjelasan ini kira-kira berarti tidak terlampau jauh dengan kurikulum 2013. Hanya seninya saja yang berbeda. Perbedaannya satu, tadi kita bisa pilih 3, ya, bisa pilih 3. Yang kedua, deskripsinya tadi kalau yang atas yang sudah dikuasai anak, yang bawah yang belum dikuasai. Seperti itu. Masih ada penghormatan yang baca. Bagaimana untuk membuat anak itu semangat, punya kemauan ataupun pertama anak itu punya kewajiban bahwa saya itu sebagai siswa, saya harus belajar. Sehingga anak itu pertama harus belajar, harus membaca. Dan itu punya metode atau tersendiri untuk menjadikan anak itu punya kemauan ataupun punya semangat untuk belajar. Karena misalnya pengalaman kemarin ketika dia menurut kampung mau sakit itu kok berapa Pak ya, sehingga anak itu kok kurang tertarik untuk membaca, sehingga ya pengennya itu instan dia langsung akhirnya apa sekolah sampai itu mengerjakan sesuatu yang lain bagaimana kita punya tersendiri untuk memberikan anak untuk mempunyai kemauan ataupun semangat ataupun tertanam untuk mau membaca. Terima kasih. Jadi kalau pengalaman kami dan teman-teman kita memulai dari apa yang mereka senang. Pasti dengan senang. Di antara beberapa pelajaran itu pasti ada yang senang. Misalnya di surah menabur di depan tulis itu masuk ke next dulu. Tapi kemudian anak itu punya kesenangan yang dia senangi. Maka yang pertama kali identifikasi kekuatan anak, kelebihan anak, passion anak itu cenderung ke apa? Itu yang pertama saja. Maka dulu pas di asesmen awal kami berikan contoh gambar-gambar kalau di JP kita minta dulu orang anak ini kecenderungannya di sini, dia senangnya ini. Nah, kemudian sesuatu yang dia senangi itulah yang kita mulai dari pembinaan. Maka ketika kita sudah mengidentifikasi kekuatan masing-masing anak, sudah mempunyai identifikasi tentang kelebihan anak-anak kita, maka fokus kita ke kelebihannya itu. Artinya apa? Oke lah, mungkin dari materi tertentu dia lemah. Tapi pastikan bahwa anak ini hal yang dia punya potensi kuat itu dikembangkan. Pernah Bapak Ibu kami dulu punya data tentang anak yang habis memantau itu dengan jelek, tapi dia punya salah satu keahlian yang menjadi dimiliki adalah dia tidak olahraga. Akhirnya jadi bagus dari situ. Jadi IPRA ini besar tekani ekstra yang kita dorong. Nah, ternyata dia juga bisa menemukan jati diri dari ekstra. Maka itulah yang kita lakukan. Jadi memang tidak semua anak itu dan saya kira yang seperti itu kan banyak ya, artinya kan belum 100% ya, taruhlah masih paling 20-30%. Yang dua dilakukan seperti itu. Pokoknya apa SPT itu matematika segera doang ya. Dia hampir 50 sampai. Terus sambung. Enggak
bisa, daripada ya wes seperti itu. Ya paling kita bisanya hanya memotivasi ya. Tapi kemudian itu tidak berhenti di situ. Pasti anak itu punya kelebihan. Nah kelebihan lain itulah yang perlu kita kelola di sekolah dan madrasah agar dia tetap punya eksistensi dan punya tumbuh kembang pada potensi yang dia miliki. Nah kalau nanti sudah bisa masuk di link itu, maka kita baru masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu tadi bagaimana kita menjelaskan tentang pentingnya membaca, ya. Kemudian apa sih kelebihan kalau kita membaca, mungkin diberikan kisah-kisah inspiratif terkait itu. Nah, tentu rumus ini tidak selalu berhasil antara anak yang satu dengan yang tentu sangat berbeda. Kayak seperti itu berarti ya, itu butuh keseimbangan bahwa tidak semua murid kita itu harus jadi akademisi. Kita itu yang butuh tukang, butuh petani, gitu ya, butuh bengkel, sehingga tadi hidupnya tidak selalu terkait dengan membaca. Makanya di sini jadi ya ternyata guru ya batasannya gitu. Jadi ketika kita bicara, kalau kemudian kenapa kok orang Indonesia beda dengan orang Singapura? Karena memang kondisinya beda, Pak. Jadi di Singapura orang dari yang pintar itu ya bandara tenang. Tapi orang Indonesia orang pintar itu tetap bisa makan selama menggelong. Karena apa? Sumber daya alam kita tuh. Jadi kira-kira bayangin orang Indonesia ini anaknya orang suki. Dan dengan anaknya orang suki, ya orang itu orang polis, sempat itu dengan orang Singapura itu tidak ada apa-apa. Jika kalau pintar itu wajar, karena kalau nggak pintar dia nggak bisa hidup. Dan di sana biaya hidup itu paling tidak sebulan itu 18 juta. Awak jadi hampir 60 paling bisa harus cukup kalau sudah gitu. Jadi alam yang berbeda ini juga ternyata mempengaruhi anak-anak. Kemudian anak yang itu sudah dari itu Islam. Jadi berproses kayak zamannya penjenengan itu agak sulit. Termasuk kenapa anak sekarang itu jadi gampang melenyek ya dalam tanda kutip. Ya karena memang kita sebagai orang tua suka memanjakan anak-anak kita. Jadi siapa yang menjadi penyebab anak-anak itu jadi seperti itu? Kita. Karena apa? Anak dibiasakan dopamin. Jadi kebahagiaan sekarang anak saat ini berbahagia. Banyak dia bahagia. Karena dia selalu bahagia itu, begitu dia lepas sendiri. Coba bandingkan dengan bapak ibu kita itu. Karena orang tuanya susah, ya kan? Itu baru pulang menarik pernah. Tapi nah, kamu pulang sekolah menarik ya, sudah ada ya. Nah itu contoh membentuk mental. Jadi mental instan itu juga terbentuk oleh kondisi kita yang saat ini memang yang semuanya serba instan. Kalau mangan orang dimasaknya dari GoFood, ya kan? Lalu kan perlu masak. Jadi memang struggle-nya berbeda. Nah, maka bagaimana merubahnya ya? Kalau saya dengan teori tadi bahwa anak-anak kita yang terbiasa dopamin, dimulailah dengan yang menyenangkan dan baru kemudian kita amalkan pelan-pelan. Dan itu juga sesuatu yang kita lakukan. Nah, kejenengan itu mungkin ya tinggal di kebanggaan yang memungkinkan. Oh, aku cita-cita apa? Oh, itu mah sudah dipikir, jadi orang perlu tinggi. Oh ya, dari belajar tulis apa gitu. Itu maka saya perlu Pak.
salah untuk normatif dan formatif Pak. Karena kita menggunakan formatif itu kemudian formatif 30, nanti kita mulai di 50 ini kesepakatan yang mungkin request saya kemudian kesepakatan yang kedua request kedua yaitu kaitannya dengan kualitatif dan kuantitatif akan secara proses dengan kualitatif nanti semakin bahwa kita atau kurikulum hari secara saya kami memulainya secara kuantitatif ya mungkin kemudian ke cenderung ke kuantitatif. Yang ketiga, ternyata ada beberapa banyak hal yang harus dipahami. Ini kami bisa diberikan gambaran tentang sekolah yang waktu ini dengan yang harus disepakati supaya kami untuk karena ini kan ujung yang baik makanya dulu apalagi dari dimensi dari elemen dari tema dari dan itu begitu mengatakan sepakat kalau misalnya dia kami mungkin di gambaran yang di SMP tadi Pak ataupun yang pertama kesepakatan terkait dengan tadi ya apa namanya KKP ya. KKP masih berubah ya. Jadi kalau kita dengan menyusun KKP, jadi mana yang akan dianggap sebagai tuntas yang akan dimasukkan di diskusi atas dan mana yang mau dimasukkan di diskusi bawah itu dikembalikan pada masing-masing Bapak Ibu ya sesuai KKP masing-masing itu yang pertama. Kalau yang kedua kesepakatan mau ngambil yang mana, monggo nanti kalau saya. Kalau tadi sebut kuantitatif, jadi yang ditambah dari deskripsi tadi yang diambil dari sumatif yang kita jalankan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan elemen. Kalau elemen ini masuknya di proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, elemen ini adanya di mana? Itu ada di buku panduan dari Kemendikbud. Nanti saya kirimkan ke Pak Muhammad. Kalau nanti misalnya belum dijalankan sesuai itu, karena ketika Bapak Ibu melaksanakan proyek, itu acuannya adalah dari dimensi, elemen, subelemen, ya, dan target. Karena ini untuk penilaian di proyek. Jadi saya belum sempat membahas ini. Karena walaupun ini gampang kali itu cetak-cetak, atau nanti bisa disul lagi dalam penilaian proyek itu disampaikan di akhir tahun. Jadi yang semester ini Bapak Ibu cukup yang ini apa. Jadi kalau yang proyek tadi bisa di akhir tahun. Nah, kalau terkait dengan contoh, jadi kami juga ada beberapa contoh, jadi bisa kami bantu, tetapi karena kalau di proyeknya Kemenang itu ada rasa bela alam, mungkin bisa dengan MTS ya, MTS saya kira di sana sudah punya pengalaman dan itu bisa dicontoh. Karena mungkin ada sedikit perbedaan pada proyek. Tapi kalau yang ini lagi, ini baru yang kita bahas tadi adalah yang intrakurikuler. Kalau yang dimensi elemen itu masuknya di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada saya kayaknya nanti masih ada jam nanti ya, sama juga. Nanti dari mana Pak MTS? Dari Pak. Nanti yang MTS Pak mungkin akan lebih praktisnya ya di madrasah.
Kalau yang tadi kami menyampaikan apa ya secara materi dan contoh-contoh yang pernah kami kembangkan. Jadi benar-benar nanti bisa memberikan pada terutama tadi ketika Bapak Ibu membuat upah nanti ya targetnya ternyata sekarang tidak hanya mantap just user ya, tapi kita bisa memberikan kalimat-kalimat yang mendorong anak itu tumbuh berorganisasi. Juga ini jam gitu. Sunatan saya 10.58 monggo saya dari mau dibuka lagi atau dibuka kalau di ada silakan. Cukup ya. Baik, kalau cukup saya kembalikan ke moderator. Saya mohon maaf Bapak Ibu jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.